Chelsea versus Nottingham Forest dalam pekan ke-36 Premier League 2022-2023 di Stamford Bridge, Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023, malam WIB, kedua tim sama-sama sedang dapat momentum kebangkitan jelang laga nanti. Chelsea akhirnya meraih kemenangan juga di bawah kendali Frank Lampard dalam periode keduanya itu. Jelas kemenangan 3-1 atas Bournemouth akhir pekan lalu bisa bikin kepercayaan diri The Blues meningkat. Momentum ini harusnya bisa dijaga ketika mereka menjamu Nottingham karena main di kandang sendiri. Akan tetapi, Nottingham Forest pun datang ke Stamford Bridge dengan modal baik setelah pekan lalu menang 4-3 atas Southampton. Apalagi, pasukan Steve Cooper pun membidik kemenangan agar bisa selamat dari degradasi karena kini cuma berselisih 3 angka dari Leeds United dan Leicester City di zona merah. Nottingham menelan 9 kekalahan dari 10 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Chelsea gagal menang dalam 5 laga kandang terakhirnya di Premier League. Prediksi Chelsea vs Nottingham Forest memihak The Blues karena rekornya. Mereka selalu menang dalam 4 laga kandang lawan Nottingham. Nottingham setidaknya kejebolan 2 gol 6 kali dari 7 laga terakhir. Frank Lampard telah 4 kali sua Nottingham Forest sejak 2018 bersama Derby County, Chelsea, dan Everton. Prediksi Chelsea vs Nottingham Forest menarik karena rekor imbang Lampard. Dia menang 1 kali, 1 kali kalah, dan 2 lainnya seri. Lampard baru sekali lawan Steve Cooper, yakni raih hasil imbang. Cooper baru sekali lawan Chelsea. Hal itu saat Nottingham ditahan 1-1 Chelsea, tanggal 1 Januari tahun 2023. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Pochettino sedikit lagi akan menjadi manajer Chelsea. Ia akan segera disahkan menjadi bos baru The Blues. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi antara Chelsea dan Pochettino sudah berlangsung sejak 1 bulan terakhir. Sejauh ini proses negosiasi ini berjalan dengan positif. Kedua pihak sama-sama memiliki keinginan untuk bekerja sama. Saat ini proses negosiasi dilaporkan sudah mencapai tahap akhir. Sehingga sedikit lagi Pochettino akan menjadi manajer Chelsea. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi ini berpotensi selesai sebelum bulan Mei tahun 2023 berakhir. Namun Pochettino tidak langsung bekerja di Chelsea. Frank Lampard tetap ditunjuk sebagai juru taktik Chelsea hingga akhir musim nanti. Pochettino tidak akan ikut campur dengan kepemimpinan Lampard. Ia baru aktif bekerja di musim panas nanti, di mana ia akan memimpin pramusim Chelsea dan mengurus transfer The Blues. Menurut laporan yang beredar, Mauricio Pochettino sudah memiliki sejumlah daftar pemain yang ia inginkan. Jika ia sudah resmi ditunjuk sebagai manajer Chelsea, ia akan meminta manajemen Chelsea untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Di samping itu GVM Sport mengeklaim ada dugaan bahwa Pochettino bakal menjual Callum Hudson-Odoi pada bursa transfer musim panas 2023 nanti setelah dia menjadi manajer Chelsea. Mauricio Pochettino tampaknya akan segera mengambil keputusan mengenai masa depan Callum Hudson-Odoi setelah dirinya pulang dari Bayer Leverkusen. Pria berusia 22 tahun tersebut saat ini tengah dipinjamkan ke klub Liga Jerman, Bayer Leverkusen, pada musim 2022-2023 ini dan bekerja di bawah pelatih muda menjanjikan, Xabi Alonso. Hanya saja, pria berpaspor Inggris itu juga masih miskin menit bermain yang mana ia bahkan belum pernah menyelesaikan laga dengan 90 menit penuh bersama Leverkusen. Bapuknya Hudson-Odoi ini tampaknya juga tak lepas dari peran Thomas Tuchel yang punya ide untuk memainkannya sebagai penyerang sayap, sebuah posisi yang asing baginya. Pria asal Inggris itu bahkan mengaku bahwa kebanyakan waktunya di atas lapangan dihabiskan untuk mengisi pos wingback, posisi yang tak pernah dimainkan olehnya sebelumnya. Terlebih lagi,
Pochettino sudah bertitah untuk tak membiarkan N'Golo Kante dan Mason Mount pergi sehingga waktu Hudson-Odoi di Stamford Bridge akan segera habis. Terlebih lagi, Todd Boehly sempat belanja besar-besaran pada bursa transfer musim dingin lalu dengan mendatangkan Enzo Fernandez yang membuat sang pemain kian tak punya tempat di skuad utama Chelsea. Oleh karena itu, laporan menyebut bahwa Chelsea bakal melego kalung Hudson-Odoi pada bursa transfer musim panas 2023 nanti. Menurut Transfermarkt, harga kalung Hudson-Odoi berada di angka 17 juta euro atau sekitar 295,5 miliar rupiah bagi klub yang berniat membeli jasanya. Desas-desus tentang kemungkinan perginya Pierre-Emerick Aubameyang dari Chelsea semakin meningkat. Kini, Aubameyang sendiri turut mengakui keinginannya untuk kembali ke Camp Nou untuk bermain bersama Barcelona. Pemain asal Gabon itu mengonfirmasi keinginannya setelah menjalani masa yang suram bersama The Blues. Aubameyang memang terbilang baru karena bergabung di awal musim 2022-2023 ini setelah transfer dari Barca dengan nilai transfer 10 juta pound. Mantan kapten Arsenal tersebut sebelumnya hanya menghabiskan 8 bulan di Camp Nou. Ia juga sempat menyumbang 13 gol selama bermain di 24 pertandingan. Namun situasi keuangan Blaugrana membuatnya terkena akibat perombakan demi perbaikan. Aubameyang yang awalnya ingin memantapkan dirinya sebagai salah satu striker paling produktif di Eropa harus gagal bersinar di Inggris kali ini. Selama berseragam Chelsea, ia bukan pemain yang sangat dijagokan Graham Potter. Hingga kini pemain 33 tahun tersebut hanya mencetak 1 gol saja dari 15 penampilan di Premier League. Mengingat perjuangannya, Aubameyang ingin meninggalkan Stamford Bridge pada akhir musim dan berusaha menghidupkan kembali kariernya di tempat lain. Tujuan selanjutnya masih belum jelas tetapi penyerang The Blues itu tampaknya memiliki preferensi tersendiri karena ia mengungkapkan ingin kembali ke Barcelona dalam sebuah video yang muncul di media sosial. "Saya ingin kembali ke Barcelona tapi kita lihat saja nanti," ungkap Aubameyang. Penyerang Chelsea itu belum mencetak gol sejak Oktober, namun ia tampil lebih teratur di bawah bos sementara, Frank Lampard. The Blues yang terus mengalami hasil buruk akhirnya berhasil mengalahkan Bournemouth dengan 1-3, sayangnya Aubameyang juga harus absen karena tidak masuk dalam skuad dalam laga ini. Lampard berujar, "Saya senang. Kami datang dengan hasil yang sulit, ini merupakan tahun yang sulit dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi performa dan hasil dalam isolasi benar-benar bagus, kami pantas memenangkan pertandingan ini. Ini adalah langkah maju yang bagus untuk para pemain. Saya sangat senang atas usaha, kerja keras, dan perjuangan melalui rintangan yang sangat berat bagi Chelsea di tahun ini." Namun, pasukan Lampard masih terdampar di peringkat ke-11 Premier League meskipun berhasil mengalahkan Bournemouth. Dalam laga selanjutnya The Blues harus berjuang menghadapi Nottingham Forest.